Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Alhamdulillah. Kan aku sendawa. Oke, Mams. Di video kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian tentang penantian aku hamil 3 tahun menikah dan akhirnya sekarang aku punya anak. Ikutin terus videonya ya. Oke, jadi teman-teman semua, aku sama suami aku itu nikah tahun 2017 pertengahan. Di awal pernikahan itu dari 2017 pertengahan sampai akhir itu kami masih biasa-biasa aja ya. Namanya juga pengantin baru ya, baru 6 bulanan gitu. Nah, tapi di awal 2018 baru aku sama suami aku itu pergi ke dokter. Ya, ke dokter A. Di dokter A itu pemeriksaannya itu baru seputar USG aja, pemeriksaan rahimnya. Jadi melihat di rahim aku itu apakah ada kista dan teman-temannya. Alhamdulillahnya nggak ada. Nah, jadi kami program di situ kurang lebih berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu, aku lupa, tapi nggak sampai setahun sih ya, karena nggak ada progres. Akhirnya kami berhenti di 2018 itu di dokter A. Kami berhenti karena nggak ada kemajuan. Di dokter A itu cuman periksanya itu USG aja. Jadi pemeriksaannya itu cuma USG aja. Terus selalu kasih obat gitu ya. Obatnya itu ya sekitaran obat-obat kesuburan lah ya, kayak vitamin E, habis itu asam folat dan kayak gitu-gitu. Maaf ya, ada truk lewat. Kemudian karena nggak ada progres di dokter A, akhirnya kami pindah ke dokter B di tahun 2019. Di dokter B itu pemeriksaannya itu lebih naik level lagi. Kalau di dokter A itu hanya USG aja, di dokter B itu aku menjalankan pemeriksaan HSG. HSG itu pemeriksaan tuberkulosis gitu. Nanti aku akan buat video khusus gimana pemeriksaan HSG aku, apa yang aku rasain, berapa biayanya, apa efeknya gitu kan di tubuh aku setelah aku HSG. Nanti aku buat video khusus HSG. Kemudian suami aku di dokter A kan nggak ada pemeriksaan analisis sperma. Jadi di dokter B aku HSG, suami aku itu melakukan analisis sperma. Nah, dan hasilnya pemeriksaan HSG aku itu ternyata tuba fallopi aku yang sebelah kiri itu mengalami sumbatan, teman-teman. Itu yang membuat aku sulit untuk hamil. Jadi tuba fallopi aku yang masih bagus itu ada di kanan, yang paten ya, bahasanya itu paten dan non paten. Jadi di surat itu ada ditulis tuba kiri non paten, sedangkan tuba kanan aku paten. Aku nggak ingat di mana hasil lab waktu aku HSG. Nanti aku coba cari dan aku akan kasih tahu di video khusus HSG ya, kalau masih ada ya teman-teman. Soalnya aku juga udah pindah rumah, nggak di rumah yang lama, jadi waktu pindahan nggak tahu tak kemana-kemana, semua udah barang-barangnya. Oke, lalu suami aku itu SA, sperma analisis ya. Jadi hasilnya itu kalau nggak salah aku bahasanya oligoteratospermia. Nah, itu tuh seperti sel sperma yang kurang lincah ya mungkin ya. Itu faktornya bisa karena keletihan gitu kan, pikiran. Memang suami aku pekerjaannya itu sangat membuat letih fisik dan pikiran ya. Jadi ya begitulah hasilnya. Nah, jadi dokter B itu kasih obat ya mirip-mirip sama dokter A ya, kayak asam folat, vitamin E gitu kan. Obat aku dan suami aku tuh disamain sama dokter B. Aku nggak tahu itu obat untuk apa. Aku juga lupa ya obatnya obat apa. Tapi seingat aku ada satu obat yang sama kami konsumsinya. Gitu. Aku di dokter B itu hampir 1 tahun program dan tetap nggak ada hasil. Ya emang Tuhan belum ngasih juga kali ya. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk pindah dokter lagi di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu aku pergi ke dokter C. Aku pergi ke dokter C atas rekomendasi dari teman aku yang dokter. Nah, jadi teman-teman, kesalahan aku adalah aku tuh ke
sekedar SPOG udah aku pergi ke sana gitu kan. Ternyata SPOG itu terbagi-bagi lagi. Ada yang memang konsultan fertilisasi, ada yang feto maternal gitu-gitu kan. Di dokter B kami yang kami pergi di tahun 2019 itu ternyata adalah feto maternal, teman-teman. Jadi itu tuh konsultan untuk yang kalau udah hamil baru ke situ gitu, bagusnya tuh ke situ kan untuk melihat baby kan. Dokter C ini memang konsultan fertilisasi yang direkomendasiin sama teman aku. Jadi kami program di Dokter C awal 2020, alhamdulillah Mei 2020 aku positif hamil. Babynya udah keluar sekarang. Yeay. Anak aku lahir 2021. Jadi anak aku lahir Januari 2021, aku pertengahan 2020 hamil di Dokter C berobatnya. Di Dokter C itu kami sayang, awas ya. Di Dokter C itu, kalau di Dokter A kan tadi aku bilang hanya HSG aja, hanya USG aja. Di Dokter B aku ada HSG. Di Dokter C aku ada cek hormon. Nah jadi lebih naik level lagi pemeriksaannya. Jadi aku cek hormon, ada 5 hormon yang aku cek. Hormon LH, FSH, prolaktin, terus aku yang 2 lagi aku lupa hormon apa, tapi pastinya hormon kesuburan lah ya. Nah, dan suami aku tapi suami aku nggak cek, suami aku nggak SA lagi. Tapi Dokter C ini memberikan vitamin sama suami aku, vitamin sperma gitu ya. Aku juga dapat obat untuk hormon, terapi hormon aku gitu kan. Karena kalau hormonnya nggak bener kan otomatis sel telur kita juga produksi juga akan nggak bagus gitu kan, menstruasinya juga nggak lancar gitu kan. Nah jadi di Dokter C ini aku dikasih obat hormon, obat kesuburan, obat hormon, terus suami aku dapat vitamin juga. Dan teman-teman, nggak sekedar obat-obatan ya, tapi juga aku sama suami aku di tahun 2020 itu bener-bener menerapkan hidup sehat. Jadi kami itu hidup sehat banget. Kami itu rutin olahraga, suami aku sampai beli sepeda biar rutin olahraga, karena memang dianjurkan sama dokter, disarankan dokter untuk harus banyak olahraga gitu kan. Karena suami aku kan kerja terus kan, pulang kerja udah letih, tidur gitu, jadi memang agak susah untuk olahraga waktunya. Dan aku juga posisinya kemarin itu juga kuliah kan, aku kuliah tahun 2017 sampai 2020 awal aku itu kuliah S2, jadi memang akunya sibuk, suami aku sibuk gitu kan, jadi nggak pernah nemu gitu time yang benar-benar pas gitu ya untuk ya untuk inilah ya kesehatan sel telur dan sel sperma kita gitu. Jadi aku pun juga dulu itu suka beli makanan gitu, nggak rutin masak karena kerempongan aku yang masih kuliah saat itu. Jadi di awal 2020 itu kan aku udah selesai kuliah, jadi aku tuh bener-bener yang masak sendiri, nggak gojek, nggak makan di luar. Terus aku juga banyak minum air putih, kami berdua ya. Nah jadi dokternya nyaranin yang pertama banyak olahraga ya, nggak yang selalu diporsir banget sih ya, tapi seenggaknya badan kita ada bergerak gitu, keluar keringat, olahraga. Jadi aku sama suami setiap pagi kami itu jalan pagi, suami aku naik sepeda dan lari, aku jalan ya, karena kan kalau aku main sepeda atau aku lari takutnya udah ada babynya aku lari gitu kan. Jadi karena program ya, kayak aku jalan santai aja. Terus yang kedua, tidak begadang. Jadi aku sama suami itu jam 10 malam paling lama kami udah tidur, karena harus banyak istirahat kan, tubuh kita harus cukup istirahatnya biar produksi apa sih bahasanya, biar ini sih reproduksi kita juga bagus gitu kan, enak ya. Nah gitu, jadi aku walaupun jam 10 itu nggak ngantuk, aku paksain aja gitu, aku tidur, aku meremin, lama-lama tidur juga. Jadi nggak begadang ya, betul-betul di awal 2020 itu kami mengubah pola hidup kami, rutin olahraga, terus nggak begadang. Padahal aku tuh aslinya jam-jam 12-an itu aku masih suka kayak nonton TV, main handphone, atau sekedar baca buku gitu kan. Jadi jam 10 itu udah ya amazing lah sama aku untuk tidur. Tapi ya namanya demi anak ya, udah aku tidur.
Ya memang terasa sih, beda sih di badan aku ya. Yang awalnya aku tuh suka tidur tengah-tengah malam gitu kan, yang tidur cuma 5 jam 4 jam, terus aku rutin tidur cepat, bangunnya juga aku seger gitu, nggak kayak biasanya kan badan aku tuh kayak berat, capek, pegel-pegel gitu kan. Memang benar-benar sih kalau kita banyak apa sih namanya, cukup istirahat itu memang bagus untuk kesehatan. Yang ketiga, terus banyak minum air putih karena kita harus menjaga tubuh kita agar terus terhidrasi. Jadi banyak minum air putih ya teman-teman semua biar tetap sehat. Terus kemudian dokter aku nyaranin aku untuk turunin berat badan. Aku sebenarnya nggak gendut-gendut banget sih aku ngerasanya, tapi dokter aku bilang turunin berat badan ya bu, ya 3 kilo lah gitu. Jadi aku kemarin tuh sempet diet ya waktu program, tapi nggak diet yang ketat ya, soalnya cuma 3 kilo disuruh turunin. Aku lebih ke jaga pola makan, kayak aku ngurangin karbohidrat gitu kan, terus makan yang tinggi protein, banyak makan sayur, banyak makan buah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak 3 kilo sih, aku sempet turun itu hampir 5 kilo waktu aku program. Kemudian aku hamil, aku naik 30 kilo. Gak apa-apa sih, demi anak ya. Ini dia Anissa, halo. Nah jadi terus kalau yang obatnya itu ya kurang lebih ya sama-sama aja sih sama dokter A dan B ya, pasti obatnya kurang lebihnya sama ya, cuman ada penambahan. Suami aku dikasih vitamin sperma dan aku ada dapat obat hormon ya kayak gitu. Kalau untuk obatnya aku nggak bisa share ke teman-teman semua karena kan memang setiap kasus itu berbeda ya, obatnya penanganannya berbeda, jadi nggak bisa disamain semua gitu. Kayak orang yang PCOS kan bisa minum obat diabetes gitu kan untuk mengobati PCOS-nya. Kalau aku kalau nggak salah kemarin aku dapat obat cancer dari dokter yang aku minumnya 1 hari 1 kali selama 5 kali gitu. Itu sih aku minumnya. Terus ada obat-obatan yang lain juga yang aku juga nggak ngerti karena aku sekolahnya nggak di situ. Nah jadi itu sih pengalaman aku program hamil selama 3 tahun. Sayang, lihat sini, lihat apa? 3 tahun, alhamdulillah 2017 aku menikah, 2020 aku hamil. Alhamdulillah nih babynya udah lahir sekarang. Halo sayang. Halo, dia bingung teman-teman. Anakku lahir di 2021 bulan Januari. Alhamdulillah sekarang umurnya 1 minggu lagi 5 bulan. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Insya Allah aku akan buat video lagi tentang pengalaman HSG aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang. Semangat ya, jangan pernah patah semangat. Insya Allah akan dikasih di waktu yang terbaik. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah, selalu positive thinking sama Allah, selalu berusaha, jangan pernah nyerah. Insya Allah dikasih. Sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.